never be mine. I like the way your body moves. I like the way you spread confusion. I like the way my heart is Lagi dengan TV yang selalu ada di layar YouTube Scream Community dan bersama Bro YC. Terus ada Raquel Angel. Gimana aja Raquel Angel. Terus ada Yosep. Terus ada juga Hifa. Baba. Ada Mijun. Kita mau melanjutkan part yang sebelumnya ya. Yes. Jadi ada apa hari ya, ini ada apa kita nih? bakal tetap ngomongin tentang karantin karena apa lagi yang mau diomongin Samit? Buat teman-teman yang belum nonton part sebelumnya, tolong Nonton dulu. Anda melihat ini, Yes. tolong Anda tonton. Kita mau ngomongin itu nggak sih kayak kegiatan selanjutnya selama karantina? Kita kemarin udah bahas soal yang apa yang udah kita lakuin selama kemarin dan apa yang kita dapat. Sekarang kita mau bahas lebih ke depannya nih. Lebih Kemarin gini kita kan mundur, kemarin kita tarik mundur dan Sekarang masih lebar. Sekarang kita akan maju dan makin Buka. Hmm, makin makin Oke. zup gitu. kalau kolam renang begini. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Stop. Nah, apa aja nih Jun? Jun, apa aja nih? Apa nih Jun? Mijun tolong. Mijun Fokus. tuh siapa sih Mijun? Fokus. gue Bijut. Cacing. Gimana Jun? Gimana kita bahas apa ya Jun? Yang tadi lu bilang? Kita kegiatan selanjutnya selama pandemi. Jadi gimana ya? Kayak lebih lebih dalam. Jadi nggak cuma kayak keseharian lagi. Karena hari ini kita mau bahas sesuatu yang lebih gitu. Lebih. Gue gak bisa dua tangan nih, gue pegang HP nih satu nih. Jadi lebih Iya, Bapak udah kayak vlogger gitu guys, udah kayak Kolam renang Iya. gimana? musically Iya. apa? Gue kalau gini kayak gitu. Aduh. Jadi kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam. Pastiin Hmm. teman-teman nonton sampai habis, nonton juga video sebelumnya. And welcome to our podcast Scream Community, Scream Out the The Truth. truth. Oke, lanjut. Oke, so hari ini pembahasan kita akan lebih, kita tetap ngobrol santai, kita tetap chill lebih aja. Ngobrol santuy. Sans saja. Tapi santuy tapi Kuy, Bermanfaat, ada isinya. ya, santuy kuy. Skuy. santuy bermakna gitu. Santuy bukan bermakna sih. Asik we. Santuy tapi berguna, anjay. Ai. Suku daman kayak bahasa lu, Bro. Kalau kata Sagun orang-orang kan kalau berarti kata sagun kalau pendekannya. apa tuh? Santuy berguna. Kalau bahasa orang jualan nih, kalau bahasa orang jualan, iya nih boleh dibeli barangnya murah tapi kualitasnya nggak murahan. Gitu. Kemarin kan gue udah tanya 3 hal ke teman-teman kan. Kita juga sama-sama saling sharing. Dan sekali ini gue mau coba nanya nih sama kalian. Kalian tahu kan selama ini kita masih karantina gini dan kita masih ada di masa-masa karantina di rumah. Kalau boleh tahu, gue mau nanya sama kalian, menurut kalian kayak pandemi kayak gini nih kapan sih berakhir? Menurut kalian? Dan Menurut gue. kenapa? Kalau misalkan kalian selalu dijawab nih, kira-kira menurut gue gini, kenapa alasan begitu? Nah, contoh gue ya, menurut gue pandemi ini mungkin kelar antara Desember akhir tahun ini sampai sebelum gue ulang tahun. Wow. Biar Ini kode ulang tahun ceritanya. enggak? Sekalian ulang kode. tahun offline ya, Bang ya. Bukan. Jadi kenapa gue mikir minimal Desember? Karena menurut gue sebenarnya tuh kita tuh bisa lebih cepat selesainya, bisa kayak yang lain di Eropa udah mulai kalem, udah mulai santuy enjoy aman. Ya beberapa negara udah mulai bisa karena menurut gua mereka emang di awal tuh kan udah banyak banget, saking banyaknya itu jadi negaranya mau nggak mau udah harus lockdown sana sini dan tutup semua kan. Sebenarnya kita bisa aja, cuma karena
satu sisi kan karena ekonomi ini kan susah kan, itu jadi permasalahan juga kan, jadi krisis juga. Jadi mau nggak mau pemerintah masih buka lapangan kerja, dan kadang-kadang itu yang dijadiin orang buat excuse gitu, karena udah buka. Jadi kadang-kadang orang masih, kalau lu lihat di pasar, kafe-kafe itu masih rame banget, restoran masih rame banget. Nah itu jadi alasan orang lah. Cuma menurut gua sih sebenarnya menurut gua nggak masalah lah kalau misalkan yang kayak restoran gitu. Kadang orang sama keluarganya makan di restoran, it's okay. Tapi kalau yang kayak harusnya bisa stay di rumah tapi nongkrong, nah itu menurut gua yang jadi masalah. Nah kenapa menurut gua Juli? Karena menurut gua harusnya sih Juli udah bisa sih. Ini Juli tahun depan ya berarti ya? Iyalah. Dan harapan gue juga adalah Juli tahun depan kelar sebelum gue ulang tahun. Jadi kalau misalnya gue ulang tahun tanggal 2, minimal tanggal 1 tuh udah officially udah bebas, udah aman 100%. Jadi tanggal 2-nya tanggal 2-nya malam jam 12. Nah, tenang. Ntar lu, gue udah kerja sama sih sama nyokap lu. Oh udah ya. Dari sekarang gue udah kerja sama. Masih lama. Waduh. Jadi ntar lu pura-pura nggak tahu aja, oke? Oke, gue proper kayak wow, teman-teman gue datang semua, gila. Ini ketok-ketok. Tiba-tiba. Tapi ada sisi baiknya berarti ya. Kalau misalkan sebelum Baba ulang tahun pandeminya udah kelar, berarti kita dapat makan-makan juga dong. Udah bisa offline dong berarti. Waduh. Udah Suwe pasti juga ada bro. parkiran dong, Mbak. Adalah. Bener. Nah, itu kan menurut gue. Kalau menurut kalian gimana nih? Siapa mau? Menurut gue dulu deh. Boleh. Kalau menurut gue kan, pertama ada rumor-rumornya kan, ini ada banyak nih menurut gue nih. Pertama kan rumor-rumornya kan Januari vaksinnya nih keluar kan, vaksin. Vaksin. Vaksinnya keluar, jadi ya perkiraan Februari udah selesai. Tapi kalau misalnya tapi ya gue udah dengar katanya vaksinnya itu kayak cuman di atas 50, di bawah 50 udah nggak dapat vaksin lagi. Bisa kali Ya. nego. Nggak tahu sih, kata oma gue gitu, gue dengar dari oma gue bilang kayak gitu. Nanti katanya ada vaksin tapi yang di bawah 50 udah nggak dibolehin vaksin lagi. Oma lu 49 ya nomornya? Oma gue 73. Ada puyeng. Oke. Nah, itu kan menurut rumor. Kalau menurut gue ya akhir Desember tahun 2021 atau enggak awal 2022. Kenapa? Okay. Lah, emang kita udah 2021? Ya belum. Kan Perkiraannya. Kan perkiraan deh, Berarti masih tahun depan ya? Iya, kan perkiraan 2022 awal atau enggak 2021 akhir. Okay. Kalau bisa berarti sih belum. Lu lebih lama ya daripada perkiraan Baba? Iya, kalau bisa sih belum Natal sih. Biar banyak kado, ya nggak sih? Skut banget sih Natal, kita udah kumpul-kumpul dinner. Yes. Ntar kan ya gitulah pokoknya ya. Kenapa? Karena kalau misalkan anggap nih vaksinnya nggak keluar, kalau dilihat sekarang aja bos, orang makin santuy, makin enjoy, makin aman. Kayak makin santuy enjoy gitu. Amannya sih nggak. Santuy enjoynya iya. Harga sepeda naik semua, tapi orang pada beli sepeda buat berkeliling-keliling. Terus orang juga semua restoran yang udah bisa dine in kayak contohnya McD kan udah bisa dine in nih sekarang. Jadi tempat nongkrong-nongkrong lagi. Abnormal juga udah buka. Nah, apalagi barbershop juga beberapa ada yang nggak di kayak ngerti nggak sih? Kan kita juga harus protokol kan barbershop. Kadang-kadang barbershop itu nggak ditaruh kayak disinfektan atau nggak sidaknya gitu kan. Ini semprotan barang-barangnya kan kita nggak tahu juga tuh. Bekas orang juga kali kan kena orang juga. Terus ya gitu. Nah terus yang gue bingung beberapa ini sih sebenarnya bingung aja gue. Mall boleh buka tapi gereja nggak buka. Gue pengen banget melayani bro. Cuman gue tahu kalau misalkan dibuka makin parah lagi. Pasti bisa jadi makin parah. Ada potensi ya betul. Ya, tapi kalau misalkan ini kan sekarang juga orang masih beberapa yang takut. Lama-lama yang takut pun kayak udah capek di rumah bos. Ngerti nggak sih maksud gue? Bosan gitu ya? Iya. Pasti lah.
yang udah capek quarantine di rumah, yuk udahlah udah capek lah gue, bodo amat lah, udahlah gue main lah, udah kelar udah habis itu. Nah. Mau gimana? Iya. Puyeng juga. Kalau tahun depan 5 tahun lagi masih belum kelar, Gua nggak udah ada yang tahu bro. nggak ada yang tahu lu. Karena gue pernah baca-baca juga ya, pandemi kayak begini-begini tuh biasanya minimal setahun loh. Minimal setahun, dan ya biasanya setelah ada pandemi yang satu, ada lagi yang pandemi. muncul masalah. Ya. Iya, ya misalkan kayak gini lah, kayak sekarang kesehatan jadi terancam. Setelah kesehatan terancam, ekonomi terancam bos. Iya, ngerti gue. Iya. Iya aja. Krisis tuh bos. Nah, kalau menurut yang lain gimana? Kira-kira kapan dan kenapa gitu? Gue ya, kalau misalkan gue, sebenarnya gue gak ada perkiraan sih, dan gue juga kayak nggak pernah kepikiran kayak mudah-mudahan kayak abis ini kelar, kayak sebelum ini kelar, terus kayak mudah-mudahan ya pasti doa gue secepatnya kelar pasti. Cuman untuk perkiraan gue nggak pernah mikirin. Tapi justru gue mikirnya, kalaupun juga ini nggak berakhir lama atau mungkin malahan nggak berakhir, itu kayak Aduh, sakit hati gue kayak kalau nggak lama berakhir. banget gitu loh, kayak kan who knows gitu kan, gak ada yang tahu kan, kayak tadi dibilang 5 tahun juga gak tahu. Cuman maksud gue kayak kalaupun ini jangka waktu yang lama, mungkin itu sebabnya kayak ya makanya itu new normal gitu loh. Itu adalah kebiasaan yang baru. Kayak new normal tuh bukan berarti kayak, mungkin banyak teman-teman kita yang masih salah mengartikan kalau new normal itu berarti kayak oh berarti udah normal baru gitu loh, ngerti gak sih, kayak oh berarti udah boleh normal gitu. Tapi kayak new normal itu ya kebiasaan baru. Kayak even kalau juga udah kelar, maksudnya corona ini juga udah pergi, udah mati di seluruh permukaan bumi, tetap aja new normal tuh tetap ada harus bekas dijadi lifestyle. Ada. Kayak lu bakal tetap harus masker pakai terus, kayak lu tetap hand harus sanitizer. pakai hand sanitizer gitu kemana-mana. Dia nggak jorok lah gitulah. Yes. Iya, kayak ini adalah satu kebiasaan baru yang lu harus bawa gitu loh sampai selama-lamanya gitu. Even mau virusnya udah nggak ada ataupun virusnya masih ada, kayak gitu menurut gue. Iya sih, karena gue juga mikir meskipun nanti ada waktu dimana officially resmi nih corona udah nggak ada, tapi gue masih mikir kayak 1-2 pasti ada lah, karena banyak OTG, banyak yang belum tes. Apalagi jadi kan, ya kalau menurut gue sih lama-lama juga pasti kayak kena demam, ngerti gak sih? Kayak flu akhir-akhirnya. apalagi kan ya kayak virus penyakit kita nggak bisa lihat gitu loh. Iya. Kayak lu nggak bisa tahu kapan itu bakal nyampe ke lu ataupun nggak bakal nyampe ke lu gitu. Gila, beruntung banget sih. Ya lu tetap harus waspada. Karena katanya biasanya kata orang apa sih, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sedia payung sebelum salah ya? Bener. Bener. Ya payung sebelum hujan. Kalau sedia hujan sebelum payung? Nggak mana ada. Oke, Mijoen gimana Mijoen? Gimana Mijoen? Gue tadi gue barusan nyari di Google kayak kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhin tuh buat nguji vaksin. Dan dia nggak sebutin spesifik detail kayak berapa tahun yang dibutuhin sih, cuma gue pernah dengar kayak kurang lebih sekitar 15 tahun. Iya, tapi iya. Tapi mungkin ya, tapi belum, dan fase-fasenya tuh kayak banyak gitu loh, kayak ada. Tadi gue sempat baca kayak 3 fase, tapi gue nggak tahu 3 fase itu apa aja. Berarti kan cukup makan waktu yang banyak. Jadi banyak kemungkinan menurut gue 1-2 tahun tuh nggak cukup. Jadi mungkin. Tapi kan vaksin yang buat corona ini mungkin jadi top priority. Iya, kemungkinan. Pasti. Harusnya udah pasti. Iya. Karena semuanya. Kayak itu kan harus diuji coba. Iya. Kayak dicoba nggak bisa 1-2 tahun. Kayak contoh kayak gini ya. Contoh ada orang atau enggak anything lah, kelinci percobaan gitu ya. Kayak divaksin, ya kan. Terus 1 tahun pertama dia nggak apa-apa. 2 tahun pertama nggak apa-apa. Tiba-tiba pas udah 5 tahun ada efeknya. Kan gagal berarti vaksinnya. Gagal. Dan buktinya aja virus yang sebelum-sebelumnya aja kayak SARS gitu-gitu sampai hari ini belum ketemu vaksin. Dengan corona sendiri itu bagian dari SARS dan MERS.
Iya. Jadi kayak adeknya gitu. Nah, mereka aja yang 2 belum ditemuin. Tapi Maksudnya kan kayak- kalau misalkan corona lebih banyak gak sih memakan jiwanya daripada SARS? Nggak tahu ya, belum Tahu sih, pernah. kita nggak lihat datanya soalnya. Jadi Dan kayak kan hasil akhirnya juga kita belum tahu corona ini bakal berapa. iya. Tapi kalau menurut gue sih ini bakal jadi top priority karena Yes. sampai Amerika aja mutusin itu sama WHO, mutusin kerjasama. Top priority sih pasti top priority karena kan ini sekarang terjadi di seluruh dunia. Ya nggak sih? Gua Dan ini bukan nyangkup kayak aspek politik doang atau enggak, ini nyangkup kayak individu masing-masing, kayak life, kehidupan orang, kayak mati atau nggak mati itu kayak. Iya. Ya kalau mau cari aman ya gitu, stay at home, vitamin, jemur, sama gua enjoy. lagi rajin jemur. Ya gitu sih. Sebenarnya nah, Aku mau nanya deh, kan katanya virusnya itu kan mati kalau dingin ya? panas. Panas. Oh, mati kalau panas. Oh, jadi kita harus sering-sering kepanasan gitu dong, nggak boleh dingin. Makanya Iya. udah Iya, suruh berjemur. Anak ini Minimal kayak 10-15 menit, oke. Paling lama mungkin setengah jam. Berjemur di sinar lampu boleh gak? tending di Bali ya. Rame-rame. Nah, Kali sama bule-bule habis itu. Gitu. Tuh, apa gue berjemur di sinar lampu kayak Baba tuh. Lihat gak sih ada sinar gitu, Baba? Oh, ini cahaya ilahi. Iya. Kayak sinar ilahi gitu. kayak ilaho. Ilahi. Ini Kayak jadi apa? langsung nih pencerahan langsung masuk ke kepala lu. Oh, iya. Itu kan kira-kira tadi kita udah prediksi lah. Bukan prediksi sih, lebih tepatnya Perkiraan kita. cuma masing-masing. menurut kita, perkiraan kita ya. Dan itu kan keinginan kita juga kira-kira mau kapan kan. Nah, kita udah bahas nih, kemarin kita udah belajar banyak hal soal apa aja yang kita dapetin, yang hal-hal baru kan. Dan kalau misalkan kita udah berpikir kayak tadi nih, kita berpikir kayak tahun depan nih kelar ya kan. Nah, berarti kan kita masih ada 1 tahun ke depan lagi di rumah dong. Iya. Pasti kan. Dan kalau misalkan begitu, setahun ke depan ini apa sih yang mau kita lakuin? Apa sih yang mau kita pertajam lagi? Apa sih yang mau kita rencanain? Kalau misalnya kita masih stay di rumah gitu, Mbak, maksudnya? Iya, pasti. Nah, contoh kalau gue misalkan, mungkin pertanyaan lu lebih kayak, kita mau lebih arahin diri kita tuh kemana? ya apapun itulah. Pokoknya rencana kita ke depan. Jadi kalau misalkan kayak gue, kemarin gue udah cerita kayak gue bisa masak segala macam gini. Kalau misalnya ditanya, gue mau ngapain ke depan yang gue lakuin. Karena kemarin gue udah ngomong gue mau coba jualan, yang pasti gue mau fokusin ke jualan gue. Dan gue mau olahraga, semoga. Wow. Gue masak, maksudnya gue mau pertajam cara gue masak. Ingat gue, kayaknya itu udah dari tahun lalu deh, Mbak. Ya, tapi kan tahun lalu kan banyak kegiatan yang lain-lain yang nggak bisa di rumah. Lu Karena jangan menurunkan niat Baba jadi ke bawah loh. Ya, maaf, Mbak. Kita harus Ampun, memotivasi apabila kita motivasi enggak deh. Nah, itu tadi gue bilang gue mau ingin masak gue mau coba masakan yang lain, gue mau terus belajar masak, terus gue mau olahraga, dan mungkin gue yang mau gue lakuin adalah mungkin gue juga mau coba buat explore kayak usaha-usaha yang lain gitu, mencoba usaha-usaha yang lain, contoh misalkan atau mungkin mau rencanain buat gimana gue punya toko sepatu segala macem. Nah, dan sisanya mungkin untuk soal self development diri gue sendiri, mungkin ya selama di rumah ini gue sebisa mungkin ya gue tetap pengen coba belajar tetap bersyukur satu, sama tetap gue pengen stay positif. Terus gue kayak ya positive thinking, apa-apa ambil itu positif. Pokoknya gue mau coba tetap positif. Dan
Ya, tapi bukan positif COVID ya bro. Saya negatif. Nanti Iya dong, masa iya? Saya angkat tangan kalau itu kan. angkat tangan gitu. Saya- Pusing gue ya. Ya, itu sih kalau dari gua. aku mau. Gua mau pertama bro belajar musik men. Kan gua kan melayani drum kan bro. Tapi gua harus upgrade. Asik bener bro, gimana tuh bro? Gue harus bisa main keyboard, bisa main piano, main keyboard piano. Maksudnya bisa main keyboard, bisa main gitar bro. Dan itu gue harus Gue juga bisa main keyboard. nggak cuma asal Keyboard bisa, laptop. iya keyboard laptop ya. Dan itu pertama. Kedua berkembang. Olahraga. Harus olahraga ya. Terus ketiga gue harus lebih banyak mengetahui tentang sambal bro. Asik. Ini Mau banyak kuliner- sambal. kuliner. Dan mungkin gue mau coba sih kayak lu Sep. Asik. Masak-masak. Sikat terus kan. Itu yang gua suka tuh kan, terus kan. Harus mencoba sesuatu yang baru men. Betul. Habis itu yang pasti bantuin bonyok gua bro. Bonyok Sip. apa sih bonyok? Bokap nyokap. Bokap nyokap. Iya jadi gua mau mencoba Sabar, ini fun fact. Ya, biar kita nggak serius terus ya. Kalian tahu arti bonyok itu pas kapan? Kelas berapa? Umur berapa gitu? Kelas berapa? Bonyok bokap nyokap. Dulu Iya. gua tau bonyok itu babak belur. Kalau lu ditonjok lu bonyok. Enggak, tapi Iya. kan tahu pas bonyok itu ternyata bokap nyokap, lu tahu kelas berapa? SMA. 9. Gak inget tuh. Masuk SMA 9 gua. gua. Zaman-zaman sering masih baru-baru nyalain. Kelas 9-nya lu berarti kelas 7. Segitunya lu. 7-nya gue. Oh. Dan gue baru tahu pas gue awal kelas 10. Wow. Bonyok itu ternyata bokap nyokap. Iya sama. Berarti gua kelas 3. Lu kelas 10, berarti gua kelas 13 waktu itu. Ada nggak kelas 13? Ada nggak kelas 13? Berarti Siapa yang gak sih, percaya? kayak, Siapa yang berarti gue percaya? ketinggalan banget gitu loh. Apa? Berarti gue kayak ketinggalan banget. Enggak be aja. Itu bukan fun fact. Bad fact gitu. Dong. Gak butuh gua fun fact lu. Serah. Oke lanjut. Kan gua jadi lupa kan. Tadi Apa yang Tadi bantuin bonyok. bonyok. Bantuin bonyok tuh dari banyak segi bro. Apa Dari tuh, gua bro? mau membebani bro. Jadi gua mau niat kuliah. Kayak mau niat bener-bener niat kuliah bro. Biar gak ada pikiran dia bro. Aduh. Tapi goalsnya sebenarnya bukan buat bonyok, tapi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bro. Anjay. Bacon. Tapi motivasinya begitu mungkin, kayaknya, bro. Aduh. Semoga dagan ya. Apa? Iya. Nah, habis itu gak bantuin itu juga, bro. Kalau misalnya gue dibolehin magang nih, bro, gue magang, bro, kalau bisa, bro. Magangnya online gitu. Offline juga Offline. gak apa-apa. Lah, kan Online sih, kalau- tapi harusnya online sih. Iya. Kalau online iya, aman, santai pokoknya bisa. Terus kalau yang buat self nih bro, pasti gue harus tetap rendah hati men. Yang pertama kayak gue di masa quarantine ini jadi kayak banyak sebenarnya pikiran-pikiran aneh gitu. Gimana kayak kemarin tuh ada masalah dikit, terus gue takut mami papi gue gimana. Tapi sebenarnya harusnya gue santuy aja gitu karena gue punya Asik. gak sih. Scream Nah, out the truth. Scream out the truth, ya. Habis itu buat self juga kayak kata si Yosep, gue harus stay positif karena di masa-masa gini banyak banget pikiran negatif dan yang menurunkan iman dan niat-niat gue bro. Dan yang ketiga Iya. tadi udah berapa sih? Banyak dah pokoknya. Nah terus Kesekian. ada juga gue tuh sama COVID ini bro kan semua online ya bro. Gue tuh sebenarnya nggak terima bro online ini, gue nggak terima. Kurang suka. Iya, Jatuh kurang guys, suka. HP gua. Apalagi kuliah. Hmm. Gue tuh nggak bisa orangnya kalau nggak ada papan tulis, Aduh, nggak bakal ngerti gue. sekolah banget. Susah pak. Emang begitu pak. Anak visual ya kamu. Iya, nggak bisa ngomong-ngomong dikasih PowerPoint-nya itu gue nggak bisa. Gue harus penjelasan pakai tangan nih. Gue baru bisa. Oh, Baru ngerti Dijelasin gua. langsung ya. Satu-satu Ah. kan.
nggak itu doang, ibadah juga bro. Betul. Itu juga. Gue ibadah tuh sama gue merasakan online ini ya bro. Jujur nih gue jujur nih, gue punya value nih, jujur nih. Jujur gue jadi kayak jadi bebas gitu, kayak gue main HP, lah gue ibadah sendiri. Ya. Banyak godaan ya. Banyak godaan maksudnya, tapi di awal-awal sih pakai Nggak. baju bagus, pakai celana panjang. Sekarang bro, Baju tidur. mandi sih iya, tapi celana pendek. Gue pernah nggak terus, mandi. Mau selama bisa nggak mandi. Terus nggak itu doang, mentoring gue juga. Jadi nggak ngerti, jadi gimana bro? Jadi ngeliat, jadi fokusnya nggak jadi nggak ke depan terus gitu loh bro. Banyak Iya sih. kegangguan, banyak banyak godaan. Kadang juga bisa bonyong bilang begini, tolong beli ini nih, Nah, tolong tuh. ambil ini. Ya nggak bisa ini. Priority juga bro, orang tua. Ntar dimarahin lagi, nggak usah ikut mentoring, kamu nggak nurut. Nggak ada gunanya ikut mentoring, kamu gimana sih? Katanya begitu. Aduh. Terus ya gitulah bro, kira-kira sama ini yang gue pikirin. Boleh. Dan lo. Oke. How about Siapa? you, Kita Angel, Cacing? Mijun. Gua. Iya boleh Jun. Kita mau dengar nih plan lo ke depan. Gua mau mengasah pelajaran. Serius. Asik. Jadi gunting nih. Gimana? Karena gue merasa kayak dari lo gue menyia-nyiakan waktu, Oh, oke. kayak menganggap semuanya tidak penting, jadi kayak sekedar lewat doang, kali belajar udah ngerti udah, tapi lupa abis itu. Sekarang diniatin Lu pengen coba, maksudnya kayak belajar secara akademik, lebih lagi memperdalam akademis, bener ya? Tapi Oke. nggak cuma akademis doang gitu. Apa lagi Kayak nih? lagi ya, Kayak kata pepatah, Apa cari tuh? ilmumu Apa? sampai ke negeri Cina. Bener gak sih? Bener. Tapi Tapi- negeri Cina deket bro. tapi gue takutnya jadi ambis. Lah, nggak ada yang salah dengan ambis. Kenapa emang habis? Kenapa kalau ambis? Nggak, jadi Lebih kayak- pusing lagi jadi kalau kayak- habis. Hah? kayak Iya, jadi udah aneh habis. gitu, jadi kayak karena gue tahu masa sekolah gue nggak pernah serius. Ntar gue kuliah sebisa mungkin gue harus serius gimana pun caranya. Ya, bagus Jadi dong. kayak anak ambis tapi jatuhnya. Enggak biasa aja. Beda sih. Maksudnya kalau ambis tuh kan biasa orang-orang ngomong ambis karena ambis banget lu gara-gara kayak lu apa sih? Lu bermimpi besar, lu bercita-cita besar, dan lu bakal achieve, dan lu yakin lu bakal achieve gitu loh. Iya, Dan lu kayak gitu loh. lu tetap lakuin gitu kan, maksudnya kayak lu tetap kerjaan lu belajar segala macam ya. Ya kan Tapi lu gue nggak juga tahu. maksudnya seambis-ambisnya lu kan lu juga masih kayak misalkan kayak kita Jalan-jalan. sales segala macam. Iya bukannya kayak lu 24/7 kayak di depan gitu kan. Ya, kalaupun juga lu ambis, kayak nggak ada yang salah juga kan sama ambis. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang Ya. salah lah. Jadi kayak Lu selama itu menurut lu itu bisa kayak ngarahin diri lu lebih baik, ya udah kan tiap orang beda-beda caranya dah, dan ya nggak semua omongan orang harus lu ikutin. Enggak, jadi maksud gue kayak mikir kayak, ya aneh nggak ya? Jadi kayak terlalu mengejar sesuatu. Enggak banget. kalaupun juga, maksudnya yang lu lakuin itu kan pastinya juga buat kebaikan lu sendiri. Kenapa lu harus mikir itu aneh itu juga. Dan menurut gua, keambisan gitu, lu juga bisa bangun value dalam keambisan itu. Lu bisa bangun kayak value konsisten untuk melakukan itu. Kayak kalau lu bilang lu mau mengasah pelajaran, ya lu konsisten aja. Kan juga Oke. lu bisa bangun value buat diri lu sendiri dan buat kebaikan diri lu sendiri. Jadi kayak nggak ada yang salah. Wow.
pokoknya selama itu mengarahkan diri lu bukan Untuk kepada semakin yang baik. tidak baik, Iya. maka tetap lakuin aja. Iya. Karena itu tidak mengarahkan lu ke arah Saya sesuatu yang setuju tidak baik. kalau seperti itu. Nah itu dia. Love itu dia. you guys. Nah terus habis itu selain itu apa lagi Jun? Ada. Bikin popcorn. Iya. Gak dipromosiin popcornnya. Ini Mijun jualan popcorn ya guys. Aku jual mentai, tolong beli. Kita semua jualan di sini. Iya, Aku jualan sambal. jasa angkat-angkat. Ya sangat-sangat. Kamu nggak guna kamu. Kamu mah cuma bisa ya? bikin fun fact doang. Oh yang mau bikin fun fact, jualan fun fact dia. Fun fact dia mah. Apa? Angel udah belum sih? Angel Belum, udah. gue belum kelar. Nggak guna, nggak usah ya. Oh iya. Astaga kayak otak gue ini. Lalu gue mikir apa lagi? Jun. Tanggung jawab cuy, tanggung jawab. Asik tanggung jawab. Tik. Suka nih gue. Responsibility. Asyik. Serius. Kayak Si Angel receh dah. Emang lagi gue receh banget. tapi ini sesuatu yang lagi gue belajarin ya. Wow. Nggak belum terlaksana kayak belum Iya. kayak baru. Ya nggak apa-apa. Namanya Wow. juga proses. Kan lu pikirin ke depan. Iya. Buat self. Buat gue. Jadi kayak pertanggungjawabin semua apa yang semua lo lakuin, semua yang lo lakuin dan semua yang lo omongin gitu. Jadi nggak kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Oh jadi lu Asik. sebenarnya sebelumnya suka Omdo. Yang nggak juga Kirain suka Omdo. kayak. Tapi dulu ya. Terus apa lagi ya? Respect. Respect. Jadi lu sebelumnya gimana? Kurang bisa menghargai orang lain. Menghargai di bagian kayak gimana nih, banyak soalnya. Kayak misalkan nih masalah simpelnya nih, gue ngomong shalom, lu nggak bales, itu lu aja udah nggak respect sama gue tuh menurut gue. Kabar gue receh banget dah coba. Itu gue berasa ngomong sama Candi itu. Gimana tuh kasih tau Jun? Ya benar. Kadang suka kayak gitu. Tapi gue gak ngerti ini kadang doang. Kadang gue suka males kayak misalnya gue ketemu sama Angel. Tapi gue kenal, tapi gue males untuk nyapa gitu. Oh. Pertama, Angel BKBK. buset. Jadi kenapa sih kayak malu-malu gitu? Nggak tahu. Terus dari dulu tuh nggak dari dulu Gue gue receh banget. Gue tuh pengen ketawa. kayak apa ya? Oke. Kayak nggak bisa menghargai pendapat orang lain. Kayak orang lain ngomong A, kalau nggak setuju sama gue, bye. Oh iya. Lebih ke Egois. Iya, Lebih iya. ke nggak dengerin. Ya. egois terlalu kasar sih Pak. Sih. lebih ke kurang Iya, kurang menghargai orang lain, benar. Tapi Kata bisa gua udah dibilang egois, benar. Maksudnya ya orang taunya itu. Orang Iya. udah kenal kata itu gitu. Paling itu doang sih. Jadi nggak mau kayak gitu lagi untuk ke depan. Bagus sih, keren sih. Bagus Gue sih. tuh selalu ngerasa keren, tau gak apa? Maksudnya kayak gue selalu kayak amazed gitu kalau misalkan orang kayak gimana ya? Kalau misalkan orang nih udah tahu nih dulunya begini jelek gitu, misalkan punya kejelekan kayak gini, tiba-tiba pengen banget punya niat buat kayak Si Angel ini kenapa, Sep? gak ngerti gue juga. Dari tadi gue Terus orang ini kayak punya niat kayak pengen berubah gitu, dan itu niatnya dari diri sendiri tuh. Gue kayak suka amazed gitu, meskipun hal-hal yang simple ya, kayak Jun bilang kayak respect kayak gitu doang. Sebenarnya hal simple, tapi menurut gue kayak sebenarnya kalau orang ini orang kayak sadar dan kayak pengen belajar, gue kayak tahu kayak gimana gitu. Susah nggak sih sebenarnya? Karena menurut gue susah. susah Buat banget, orang- susah banget.
Jangan kan buat berubah dah, buat sadar aja susah dah. Pertama Iya. sadar, kedua lu ninggalin zona nyaman lu. Kayak lu tuh dulu sepanjang mungkin ya, kayak misalnya gue kayak 5 tahun stuck dalam nggak pernah respect sama orang lain. Kalinya lu harus melangkah buat respect sama orang lain susah. Susah. Tapi Kayak butuh 5 tahun lagi buat Iya butuh ngegantiin. 5, bisa lebih bahkan 10 Lebih, tahun iya. 2 kali lipat lagi. keren sih kalian. Ya kita udah di akhir ini kok, kita Angel lo ditanya. Si Ece jangan pura-pura nge-freeze ya. Gue baru mau bilang. Masih lu pada gila gue ngapres kan. Bibirnya soalnya gerak dikit tadi. Oh, Capek juga. tadi gue baru mau bilang. Angel. Gue barusan mau bilang penyakit Parkinson cuma udah jatuh. Oke. Parah lu. Jadi sabar. Jadi jujur aja ya. Sebenarnya tuh dari tadi kayak gue bilang kan tadi mijen dulu gitu kan. Sebenarnya kayak karena gue butuh waktu untuk mikir dan kayak pilih kata-kata yang benar gitu kan. Tapi kayak gue nggak bisa mikir, dan menurut gue kayak yaudahlah gue ngomong yang gue mau aja gitu, apa yang keluar dari gue ya seharusnya itu jujur gitu, jujur aja. Iya. Nah, kalian kan kakak-kakak panutan gue ya. Anjay. Kakak. Kakak lu. Giliran gue Kartu menghormati, keluarga. memuji gitu kan, giniin gitu kan. Ya udah oke. Enggak lah, kalian baik semua sama gue. Langsung Bukan, kalian- der. Baik, emang bener, emang bohongan, kalian semua jahat sama gue. Jadi, oke. Gue kan masih sekolah ya, dan tahun depan tuh harusnya gue kayak masuk kuliah dong. Terus gue kan lagi kayak mikirin banget nih dari kayak bulan lalu sampai sekarang, gue sampai sekarang kayak masih mikirin kayak mau ambil apa, di mana, dan lain-lain gitu kan. Cuman Lu mau ambil apa sebenarnya emang? Udah kepikiran? Oh, jangan nangis senyum. Oh, enggak, gue gak nangis gitu. oh kirain. Kayak sedih banget. Enggak. Gue pengen, ya palingan sih ilmu komunikasi. Ini Iya. buat kuliah kan? Mm-mm. Kirain ambil buku sama pulpen. Ya receh dah. Gak lucu. Serius Iya. dah. Kayak gitu kan, cuman gue masih nggak tahu. Jadi mungkin untuk kedepannya apa yang gue mau siapin buat diri gue sendiri itu, pertama emang dari sebelumnya itu gue dari dulu punya kayak satu mimpi ya, tujuan itulah. Gue pengen di mana aja terserah kuliahnya, tapi gue bisa masuk kayak pasti dapat kayak mungkin gak 100% tapi kalau 100% ya puji Tuhan, gue berharap banget. Kalau enggak juga kayak Yowis. tapi kayak intinya gue mau kayak at least ada beasiswa gitu. Iya. Terus kayak jadi kayak gue mau lebih aware sama diri gue sendiri kalau gue mau dapetin sesuatu itu yang mungkin kayak beberapa teman-teman kita di luar kayak ya beasiswa gampang lah, lu tinggal tes kayak ya dapat berapa ya seberapa kayak gitu. Cuman maksud gue kalau buat diri gue sendiri beasiswa adalah sesuatu yang gue bisa bilang kayak sesuatu yang gede gitu. Jadi kayak, dan kalau lu mau ngelakuin sesuatu yang gede berarti effort lu juga harus gede, bener gak? Iya. Jadi kayak gue harus lebih aware kalau misalnya gue butuh belajar lebih banyak, ngerti gak? Iya dong. Dan masalahnya yang datang sekarang keadaan ini tuh gue takut karena online kayak gini menurut gue kurang bisa dapat, gue kurang bisa ngerti, dan gue kayak takut kayak jadi bego gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Gue jadi kayak takut kayak kayak nanti kayak contoh kayak soal tes beasiswa atau kayak tes apalah, tiba-tiba gue kayak hal yang simpel aja gue nggak bisa jawab gara-gara kayak gue media belajarnya gue tuh salah, cara belajar gue tuh salah gitu. Gue jadi takut, dan untuk kedepannya ya gue mau lebih aware lagi, gue kayak mau bisa cari jawaban kayak untuk gue mau kayak lebih pasti gitu, lebih percaya sama diri gue sendiri, gue harus masuk ke sini, kayak tujuan gue juga jadi lebih jelas gitu. Karena selama ini gue juga kayak tujuan gue kayak masih nggak jelas, dan gue kayak baru netapin kayak hari-hari ini kayak gitu. Terus kayak ya jadi ya paling lebih aware sama diri gue. Kedua itu untuk kedepannya seperti yang gue bilang kemarin, gue lagi berusaha nabungnya. Oh Jadi, iya benar.
yes, jadi kalau misalkan seandainya nanti gue mau kuliah gitu, kalau misalkan bisa bantu nyokap gue atau ya kan baik banget, maksudnya kayak Iya. bagus banget kalau bisa kayak gitu. Jadi kayak ya gue harus kayak pengen banget konsisten kayak bener-bener nabung dan bener-bener anggap uangnya nggak ada biar gue kayak nggak pakai sama sekali. Dan yang ya, sebenarnya sama sih intinya yang kayak minggu lalu gue bilang gitu loh, kayak gue selama ini kayak pengen belajar, kayak mungkin di masa-masa ini kayak kita rasanya tuh susah banget, semuanya serba susah, semuanya serba sulit, pergi nggak bisa, ini nggak bisa, semuanya kayak dibatasin sama apapun itu, cuman kayak dan susah banget untuk lihat apa sih yang bisa disyukurin, tapi kayak itu yang gue bilang kayak gue mau belajar, kayak pasti ada aja yang bisa kita syukurin. Yes, betul banget. Kayak gue tetap mau bisa megang itu, dan pastinya kalau misalkan despite of itu ya sama kayak kalian gitu, gue pengen juga bisa olahraga, makan sehat gitu kan, makan teratur, tidur yang kayak minggu lalu, terus kayak ya pokoknya semuanya teratur, lebih bisa jaga diri gitu. Terharu deh aku terharu deh. Oh my god. Aduh, air liur aku mau keluar. Aduh. Itu deh. Keren banget sih. Tapi jujur banget ya, ini jujur banget, jujur banget. Jujur. Sebenarnya kayak part dari gue itu, apanya kayak teman-teman gue itu, lingkungan gue, kayak kalian itu udah menjadi part dari gue. Jadi kayak even kayak di mana tujuan gue, kayak gue mau apa, kayak impian gue, terus kayak gue mau kemana, gue tuh selalu ngelihat kalian tuh jadi contoh-contoh kayak apa yang gue bisa ambil dari dia, apa yang gue bisa belajar dari dia, kayak gitu. Makanya gue bilang kalian tuh beneran kayak panutan gue gitu. Untung gue bukan lingkungan, untung gue ekosistem. Aduh, terharu. Gitu Lu deh. jangan bikin gitu dong, gue kan sedikit nge-fly. Iya. Yeah. Keren Oke, banget. Oke, Baba. Dan kan gue udah tadi. Nah sekarang nih. Beneran nge-fly. Yeah. Sekarang ya. Last banget. Karena kita udah punya plan, dan setiap teman-teman yang di rumah pasti teman-teman juga bisa jawab sendiri dalam diri kalian punya plan apa. Iya. Yang mau kalian lakuin, dan apa yang jadi impian kalian selama di rumah ini, apa yang pengen kalian wujudin, apa yang pengen kalian bisa lakuin selama masa karantina ini. Teman-teman kan pasti ntar tahu kan ya jawaban masing-masing. Nah, kalau sekarang gue tanya menurut lo, dari semua kejadian ini dan dari semua yang udah kita coba, ya kita pikir-pikir kapan kelas segala macam, dan apa yang kita lakuin, gue mau kalian pilih satu aja, pilih satu dari antara kita, satu yang jadi keinginan lu dan yang lu pengen banget doain. Sabar. Satu hal. di antara ini kita berempat, terus pilih satu gitu. Enggak. Di antara kita, maksudnya dari kita, masing-masing kita. Oh, oke, masing-masing kita. Ya, masing-masing kita pilih satu buat kita, apa yang jadi keinginan kita selama masa pandemi ini, dan dan hal itu yang benar-benar lu pengen banget, dan itu bakal kita jadiin pokok doa gitu. Dan kita akan doain buat at the end of ini podcast kita. Ya. Aku siapa? YC. Saya mau biar gue bisa ketemu lu pada nih. Biar Scream Community ada ibadah offline-nya bro, vaksinnya diketemukan besok juga bro, kalau bisa bro. Oh, jadi apa nih spesifik? Jadi apa nih? Asap kalau bisa. Asap. Vaksin coronavirus itu ada bro. Gimana Jun? As soon as possible. Jadi lu mau supaya vaksin cepet ditemuin, dan COVID kita juga udah mulai kelar. Berakhir. Dan setelah itu kita bisa offline bareng, itu satu. Hore. Oke. Yang lain? Ada 10 sih. Gua.
10. Buat Apa Punya Jon? mobil, rumah. belajar lebih bersyukur dalam Iya. keadaan apapun. Oke. Hmm. Oke, belajar bersyukur. Nah, by the way ya, ngomongin bersyukur, gue tuh sebenarnya pengen banget kita next ini bahas soal bersyukur. Entah kenapa gue kayak kepengen banget ngomongin bersyukur, tapi bersyukur yang lebih praktikal, bukan sekedar, ya orang tahu kan sebenarnya kan bersyukur kayak cuma Terima kasih. terima Ya, kasih. oke. Ini, Ya. Tapi Betul. menurut gue bersyukur itu lebih besar Ya. dari sekedar kata itu. Dan Ya. salah satu, let's say ya, salah satu kita bersyukur ya adalah dengan kita stay at home ini, dengan kita self quarantine ini salah satu cara kita bersyukur sama Tuhan ketika kita dalam masa pandemi ini kita masih bisa hidup gitu, masih bisa Itu dikasih dijauhin dari virus itu menurut gue. Dan kita akan bahas itu dalam next podcast mungkin. Nah, Angel, Gue kira tadi gue udah kayak sim gitu, gue kira kayak gue sengaja di skip. enggak, dia positive thinking, negative thinking Tuh, ini Del, orang. itu ada semut Del, semut nyangkut. Apaan? Ada semut itu. Di sini. Gimana? Apa, Jon? Tadi kan teman-teman gue asik, kalian teman gue bukan sih? Ya. Bukan. Ya. Kalau misalkan kalian tuh udah doain kayak lebih kayak semoga ini cepet berakhir, terus kayak kita lebih baik bersyukur, kita bagi tugas aja. Gue juga mau pilih untuk apa ya, kayak banyak banget orang yang even sebelum pandemik itu pasti banyak masalah. Dan kayak masalah apapun itu ditambah masalah ini jadi lebih banyak lagi. Dan gue pengen banget, gue tuh kayak rindu, asik. Pengen banget tuh. Gue udah di air, gila banget. Terus? Dimanapun orang itu berada, kayak anywhere, even lu nggak tahu tentang kebenaran or apapun itu, cuman kayak gue berharap kayak kalian semua bertahan, kayak kalian semua nggak ada yang pengen nyerah, kalian semua, dan yang kayak even orang-orang yang kayak masih kayak oke, pandemi gini gue cuman kayak gini doang, tidur makan main nonton kayak gitu, mandi kayak gitu, kayak lu juga punya kayak kita gitu loh, lu bisa mikir kayak lu mau ngarahin diri lu kemana, lu kayak mau bangun diri lu kemana, lu mau kayak target lu apa kayak pandemi ini gitu loh. Jadi kayak jadi lu nggak wasting your time gitu di pandemi ini. Itu sih. Oke. Kalau gue ya, gue sebenarnya gue pengen kayak ya dari antara semua jawaban lu, gue pengen itu, dan gue juga sebenarnya gue lebih pengen kayak gue pengen krisis itu hilang kan, mulai ekonomi. Tapi ya segala apapun itu lah, whatever lah, ekonomi, kesehatan, tapi hal ini gue benar-benar pengen berdoa supaya kayak yang pengen banget, gue pengen kayak minta kayak Tuhan buat kasih setiap orang, setiap kita, siapapun itu, pemerintahan, orang-orang kita, orang tua kita, semuanya itu gue mau kayak gue cuma minta kayak Tuhan kasih semua kita hikmat gitu. Karena menurut gue dengan kita menurut gue gimana? Dengan kita ngandelin Tuhan dan kita berhikmat, kita sedang berkolaborasi dengan Tuhan, dan ya itu jadi satu kolaborasi yang wow banget menurut gue. Ya karena ada orang yang ngandelin Tuhan kayak nggak bakal kena COVID gue mah, udah Yesus gitu, wah gila, jadi kayak mantra gitu. Kata ini nyawa ada di tangan Tuhan. Iya, ada yang nyawa di tangan Tuhan. Tetap aja kalau misalnya lu yang cari, lu nggak pakai hikmat, sama aja tetap. Still ya, makanya gue bilang ya gue paling berdoa cuma supaya Tuhan kasih minta hikmat supaya kita bisa dijauhin dari hal-hal yang gak kita pengen gitu. Oke, jadi kita udah ada di penghujung podcast kita hari ini, dan seperti yang tadi udah kita bilang, kita akan berdoa untuk setiap pokok yang kita pengen doain tadi tuh, yang udah kita bahas tadi tuh. Kita akan berdoa secara bergantian dari setiap pokok yang udah kita tadi ini ya. Dan ya silakan Bapak Yece bisa memulai.
Lu, gue. Iya dong, sikat. Oke. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk segala yang sudah Engkau beri ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menyatukan hati Tuhan untuk secepat mungkin Tuhan vaksin COVID ini Tuhan Engkau temukan Tuhan, segala ahli, segala dokter Tuhan, Kau berikan mereka hikmat ya Tuhan, supaya mereka dapat secepat mungkin Tuhan menemukan Tuhan vaksin ini ya Tuhan, supaya kami dapat bertemu Tuhan tatap muka Tuhan, dan kami juga akan membuka semuanya segala dengan offline ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Pada malam ini padamu Tuhan, kami ingin mengucap syukur Tuhan sekali lagi Engkau masih bisa mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk satu pokok doa kami Tuhan, di mana Tuhan ajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan Tuhan, namun ajarkan mereka untuk selalu tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami bersatu dan sepakat untuk berdoa untuk setiap pribadi dan jiwa-jiwa dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, tuntun setiap kami ya Tuhan, agar kami bisa punya arah dan tujuan yang benar Tuhan. Sentuh setiap hati Tuhan, bangkitkan yang lemah, yang lesu. Tuhan tolong yang selalu menemani kami Tuhan, Kau selalu menemani yang sepi. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata Tuhan, kalau Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh Tuhan. Dan Kau yang akan membimbing dan menasihati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan kasih-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Dan Kau akan selalu ada buat kami dan Kau akan menerima just the way we are Lord. Thank you so much Lord. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Tuhan juga kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang kami menjalankan aktivitas secara online Tuhan, juga dengan orang tua kami yang bekerja Tuhan, serta pemerintah Tuhan, kami minta hikmat-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan, supaya Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, supaya setiap apa yang kami lakukan Tuhan, setiap apa yang kami rencanakan Tuhan, kami bisa melakukan itu sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan, kami bisa lakukan itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya Tuhan di masa-masa yang susah ini Tuhan, masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami juga tetap bisa Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan, kami tetap bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi Tuhan kami minta hikmat-Mu Tuhan, turun Tuhan atas setiap kami, atas setiap pemerintahan juga Tuhan, dalam menangani kasus COVID ini Tuhan, dalam mengurangi Tuhan setiap kasus-kasus, setiap korban jiwa Tuhan yang terkena Tuhan yang terdampak COVID Tuhan, supaya setiap kami Tuhan juga yang di rumah Tuhan dapat tetap bisa melaksanakan kegiatan sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan kami Tuhan, dan supaya setiap kami juga Tuhan akan bisa tetap berbuat Tuhan dan tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman yang udah menonton podcast ini Tuhan berkati, Tuhan memberikan mereka juga kekuatan, sukacita, penghiburan serta damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan mereka juga hikmat Tuhan, supaya setiap mereka juga dapat memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya setiap pembicaraan kami hari ini Tuhan, setiap diskusi kami Tuhan, itu semua dapat memuliakan nama-Mu, itu semua dapat memberkati setiap kami yang berdiskusi maupun yang mendengar juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman, kita harus berakhir di sini ya. Jadi terima kasih untuk podcast yang hari ini buat teman-teman yang sudah menonton podcast hari ini. Oh iya, maksudnya untuk teman-teman yang udah menonton podcast hari ini, terima kasih. Thank you. Iya. Thank you. Jangan lupa. Namaste. Thank you kan, namaste. Iya, Apa? Harusnya. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Thank you. Konnichiwa apa? Gamsamida. Jangan lupa. Kamsahamnida. Jangan lupa apa Ivana? Jangan lupa buat nonton podcast kita setiap hari Sabtu. Jangan lupa ya, turn on post notification-nya jam 6 sore di channel YouTube-nya Scream Community. Community ya. Jangan lupa juga follow IG kita, Scream Community. DM kita apapun pertanyaannya, kalian kesepian, kita ada di sini untuk menemani kalian. Kalau misalnya kalian mau personally bisa
chat admin di description box below. Terus juga jangan lupa untuk like, comment, and what guys? Subrek. Subrek. Nggak seru lah kok, clean banget. Kan Zoom, delay. Script. Oke. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian. Karena kalau kalian share, berarti kalian juga rindu membagikan kebenaran buat teman-teman. Asik. Always. Itu salah satu contoh scream out the truth gitu, membagikan setiap kebenaran. Amin. Nah, Even kayak cuman selamat pagi, Tuhan mencintai kamu, itu kebenaran loh. iya itu scream out the truth. Scream out the truth. Scream out. Scream out the truth. So, itu aja buat podcast hari ini. Seperti yang sudah dibilang, kita akan ada podcast lagi setiap hari Sabtu jam 6. Jangan lupa nonton video-video kita sebelumnya juga. Dan Jangan lupa follow Instagram kita di Scream Community. Dan Yes. pastikan kita selalu ada jam 6 sore setiap hari Sabtu di Yes. YouTube ya, Scream Community. So, sekian untuk Scream Podcast hari ini. Jangan lupa terus baca firman dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan serta membagikan Scream out. Ya, Gitu kan? Oke, so sekian buat Scream Podcast hari ini. Oke, Scream Podcast, Scream out the truth. Bye-bye. Darren masih hadir gak sih?